Salah satu ciri manusia baru ada lagi nih, manusia itu menghormati hukum. Apa saudara? Menghormati hukum. Firman itu hukum. Lihat nih, tetapi kamu telah mengetahui, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Artinya gini, hati-hati. Ini bukan soal kamu seiman. Lingkunganmu bukan, Pak, saya sudah seiman, saya kumpul terus di gereja. Bukan gitu. Ini soal orang-orang yang mengenal hukum dan yang tidak mengenal hukum. Bukan ngomongin seiman loh. Halo? Bukan ngomongin seiman, tapi ngomongin orang-orang. Ada bilangan orang-orang yang menghargai firman dan orang-orang yang tidak pernah menghargai firman tapi seiman. Pilih mana coba? Firman Tuhan bilang gini, hati-hati dengan pergaulanmu. Bukan soal seiman. Amin. Pak, yang penting seiman. Saya bergaul terus dengan seiman. Belum tentu. Teman-teman saudara seiman gimana? Menghargai hukum atau enggak? Apalagi menghargai, mengerti aja enggak? Repot. Pak, hukum itu apa? Pak, selesai. Kasih karunia itu bukan hanya blessing. Sekali lagi, ayat ini mempertegas bahwa gini, kasih karunia itu harus dikerjakan. Nggak bisa kamu terima, diam dan tunggu. Kasih karunia itu ini loh, bertumbuh, harus ada dikerjakan. Yaitu adalah hukum. Makanya the grace is the law. Anugerah kasih karunia itu hukum. Nggak bisa, Tuhan terima kasih buat kasih karuniamu. Benar, terima kasih. Artinya saudara mengucap gini, Tuhan terima kasih buat hukum-hukummu. Oh my God. Tuhan terima kasih kasih karuniamu. Yesus bilang gini, yakin? Benar nih. Tuhan terima kasih buat anugerahmu. Benar. Karena gini, kasih karunia is the law. Bukan sekedar berkat, saudara. Terlalu cetek banget. Cetek. Tetapi bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan. Kejar lewat Torah yang namanya direction, pengajaran dan hukum. Baru saudara di situ akan di-upgrade dari realita manusia lama kepada realita manusia baru. Ini bukan sekedar bertobat. Yesus bilang ini, balik dan lakukan kembali seperti apa yang engkau lakukan. Wahyu kan bilang gitu. Betul? Balik. Jadi gak bisa diam dan tunggu, bertobat minta ampun terus gak melakukan apa-apa. Halo? Mati kekristenan di sini. Tuhan bilang ini, bertobat dan lakukanlah kembali seperti yang semula engkau lakukan. Berarti ada bagian manusia. Kamu boleh pelayanan, boleh seminggu 5 kali mungkin. Tapi soal paradigma, selama masih terselubung, nggak dibukain, selesai itu. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuhlah dalam hukum-hukum Tuhan. Dari kasih karunia ada sesuatu yang dikerjakan. Ketika kasih karunia turun padamu, berarti ada tugas, ada assignment yang harus kamu selesaikan. Beginilah engkau harus membuat bahtera. Ada kata beginilah pola kerjaan, direction, Torah. Kasih karunia nggak diam dan tunggu, saudara. Halo. Makanya banyak orang Kristen nggak ngerti ini, hidupnya ngawur. Makanya Yesus bilang sama Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus berpindah reality. Karena ini sudah mainnya konsep realita. Kita doa peperangan, tapi godly iya, evil iya, godly iya, evil iya. Realitamu ini loh mix, masih mix. Kadang baik hati, kadang jahat. Kadang manipulasi, kadang benar. Kekristenan nggak boleh kayak gini, nggak boleh berdiri di antara. Godly and evil itu nggak boleh. Ikut Yesus, iya tidak. Halo, iya tidak. Jangan setengah-setengah dan jangan berdiri di antara. Jangan pernah berdiri di antara godly and evil. Maka lu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Emang lu diam, Tuhan aku selamat, untung aku dapat kasih karunia. Enggak. Loh, karena kamu telah mendapat kasih karunia di mataku, ada tugas. Buatlah bahtera. Begini cara kamu buat dan selesaikanlah. Itu kasih karunia, grace. Jangan anggap enteng kasih karunia, karena sudah terlalu banyak orang percaya yang meremehkan kasih karunia.